a'darul jama'ati hiya a'darul jumu'ati. Kita masih membahas udzur atau alasan-alasan syar'i untuk boleh tidak sholat Jumu'ah. Ketika udzur syar'i, alasan sesuai syariat ada pada diri seseorang untuk tidak ngerjain sholat Jumat, ketika selanjutnya dia tidak sholat Jumat, ya nggak ada masalah. Ketika udzur syar'i ada pada dirinya. Yang tidak boleh ketika nggak ada udzur, nggak ada alasan sesuai syariat, dia nggak sholat Jumat, berarti dia meninggalkan kewajiban. A'darul jama'ati ya a'darul jumu'ati. Udzur, alasan syar'i untuk tidak sholat Jumat sama dengan udzur untuk tidak melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Berjamaahnya ini, kalau sholatnya nggak ada satupun udzur untuk boleh seseorang meninggalkan sholat wajib kecuali mati. Kewajiban-kewajiban lain nggak sampai segitu, cuma sholat 5 waktu. Seorang muslim boleh tidak sholat 5 waktu kalau dia sudah mati, atau ketika akalnya sudah nggak sehat, ketika kesadarannya sudah nggak ada, baru dia boleh tidak sholat 5 waktu. Sakit bagaimanapun sakitnya, ketika masih dalam kesadaran, dia tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktunya dengan cara sebisa dia. Di luar sholat 5 waktu ada udzurnya, ada alasan syar'i untuk tidak melaksanakan. Puasa Ramadan ada alasan syar'i bagi seseorang untuk tidak melaksanakan. Haji pun demikian. Jadi udzur alasan syar'i untuk tidak sholat Jumat itu sama dengan udzur alasan untuk kita meninggalkan sholat berjamaah. Kita sudah tahu sholat berjamaah untuk sholat 5 waktu memang diperselisihkan. Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali berpandangan sholat berjamaah untuk sholat 5 waktu fardu ain. Meskipun 3 madhab yang lain tidak sampai fardu ain, ada yang fardu kifayah. Sebagian ulama madhab Syafi'i mayoritasnya sunnah muakkadah. Walaupun sunnah muakkadah sholat berjamaah, namun salafus soleh, Rasulullah, para sahabat utama, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka nyaris tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya kecuali pasti berjamaah. Kalau sampai saat ini selanjutnya ada ulama atau siapalah tokoh agama kok ngentengin sholat berjamaah dengan alasan itu sunnah muakkadah, itu sangat tidak tepat. Jadi sedapat mungkin jika tidak ada udzur, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Ammal ahkam faqala ashabuna kullu udrin saqatat bihil jama'atu fi ghairil jumu'ati saqatat bihil jumu'atu. Kata Imam Nawawi,
kolega kami, teman-teman kami sesama ulama berpandangan setiap udzur yang menyebabkan sholat berjamaah itu gugur status perintahnya, maka udzur itu berlaku untuk sholat Jumat. Hujan lebat disertai angin, jalanan licin berlumpur, yang karena itu kita nggak berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, itu nggak ada masalah. Dan otomatis hal itu pun bisa menjadi sebab untuk kita tidak berangkat sholat Jumat. Meskipun tidak seluruh udzur, tidak seluruh alasan untuk kita tidak sholat berjamaah itu berlaku disepakati oleh seluruh ulama untuk tidak sholat Jumat, enggak semuanya. Contoh, fil wahali, lumpur, jalanan berlumpur. Apakah ketika jalanan menuju masjid berlumpur itu menjadi alasan syar'i untuk kita tidak sholat Jumat? Ini ulama tidak sependapat. Ada 3 pandangan. Salah satu aujuhin indal hurrasaniyun as-sahihu anhum wa bihi qata'al iraqiyuna wa jama'atun minal hurrasaniyin annahu udrun fil jum'ati wal jama'ati. Ketika jalanan menuju masjid itu licin berlumpur, apakah karena baru selesai hujan atau bahkan sedang hujan, itu menjadi alasan syar'i untuk tidak sholat Jumat. Ini sebagian ulama berpandangan, yang kata Imam Nawawi insya Allah ini yang sahih. Ketika jalanan menuju masjid licin berlumpur, apakah karena baru berhenti hujan atau bahkan sedang hujan-hujannya, maka itu menjadi alasan syar'i untuk tidak sholat Jumat, termasuk juga tidak sholat berjamaah. Pandangan yang kedua, laisa fihi ma'bi udrin, sama sekali bukan udzur. Walaupun jalanan berlumpur licin, tetap harus sholat Jumat. Pandangan yang ketiga, itu jadi udzur untuk sholat berjamaah, tapi sholat Jumat tetap wajib. Kata Imam Nawawi, insya Allah yang benar pandangan pertama, ketika jalanan akses menuju masjid itu licin, berlumpur, kotor, itu udzur syar'i untuk tidak sholat Jumat, termasuk tidak sholat berjamaah. Pandangan-pandangan itu berangkat dari hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari 668, Imam Muslim 1642, an Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Al-Haris, seorang tabi'in. Beliau berkata, khatabana Ibnu Abbasin fi yaumin di rad'in. Suatu hari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas menyampaikan nasihat, khutbah di hadapan kami ketika hari itu baru berhenti hujan. Jalanan penuh tanah lumpur, kotor. Pada saat itu sahabat Abdullah bin Abbas fa'amaral muadzina lamma balagu hayya 'ala sholati qala qul as-sholatu fir rihal. Jadi pada saat ini sahabat Abdullah bin Abbas termasuk perawi hadis Abdullah bin Al-Haris sedang berada di masjid. Jalanan menuju masjid penuh lumpur, licin.
Ketika muadzin mengumandangkan adzan oleh sahabat Ibnu Abbas, si muadzin suruh mengucapkan as-salatu fir rihal sesudah kalimat hayya 'alas shalah. Maknanya kalian semua yang masih di rumah, sholatlah di rumah masing-masing. Ketika sahabat utama ini menyampaikan hal itu kepada sang muadzin, fanadhara ba'duhum ila ba'din faka'annahum ankaru. Di antara jamaah yang sudah ada di masjid, mereka saling pandang, menggambarkan bahwa mereka tidak setuju dengan apa yang dikatakan sahabat Abdullah bin Abbas. Boleh jadi pandangan mereka, adzan itu kan manggil orang untuk ke masjid, ngapain pakai ada kalimat kalian semua sholat di rumah aja yang belum berangkat. Ibnu Abbas menangkap sebagian jamaah yang saling pandang, yang menyeratkan mereka nggak setuju dengan apa yang beliau sampaikan kepada muadzin itu. Faqala, sahabat Ibnu Abbas pun langsung berkata, fa'ala hadza man huwa khairun minni. Bahkan orang yang jauh lebih baik dibanding aku itu pun melakukan hal ini. Maksudnya Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, Rasul pun ketika cuaca kondisi seperti saat ini, Rasul perintahkan muadzin untuk mengucapkan seruan seperti yang tadi aku perintahkan pada muadzin. Lalu beliau melanjutkan, innal jum'ata azimatun wa inni karihtu an ukhrijakum tumsuna fit-tini wad-dahdi. Ini kata Ibnu Abbas nih. Beliau dengar langsung Rasul mengucapkan innal jum'ata azimatun, sesungguhnya sholat Jumat itu perintah Allah. Wa inni karihtu an ukhrijakum tumsuna fit-tini wad-dahdi, dan aku enggak suka menyuruh kalian keluar rumah berjalan di tengah-tengah jalanan yang penuh lumpur dan kotoran. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini, pendapat pertama tadi, ketika jalanan licin, berlumpur, kotor, kita jalan pasti sarung kita akan kotor, itu udzur syar'i untuk tidak sholat Jumat dan sholat berjamaah. Jamaah dan Allah ayyakum ajma'in. Siapapun kita yang sedang ada udzur, sedang ada alasan syar'i, alasan yang direkomendasi oleh syariat untuk tidak mengerjakan satu perintah agama, maka kita boleh tidak mengerjakannya. Sekedar boleh, hukum asal rukhsah, dispensasi, hukum asalnya itu mubah, mau diterima atau tidak diterima, hukum asalnya mubah. Selanjutnya mana lebih baik? Apakah dispensasi rukhsah itu, takhfif itu kita terima atau tidak kita terima? Kita dalam kondisi tertentu syariat membolehkan kita untuk tidak sholat Jumat. Apakah lebih baik kita nggak sholat Jumat atau tetap sholat Jumat? Dalam kondisi tertentu syariat membolehkan kita untuk tidak puasa Ramadan. Apakah yang lebih baik kita nggak puasa Ramadan atau kita puasa Ramadan? Itu urusan lain. Jadi hukum asal pemberian dispensasi dalam kondisi tertentu, hukum asalnya mubah. Selanjutnya
bisa menjadi lebih baik kita terima dispensasi itu dalam kondisi tertentu, tidak berlaku mutlak. Contoh, ketika kita sedang musafir, kita sedang sakit, puasa Ramadan wajib, kita boleh nggak puasa? Apakah lebih baik nggak puasa atau lebih baik puasa? Ini ulama beda pendapat. Di antaranya ada dalam kitab Ikhtilaful A'immatil Ulama, ini khusus kitab tentang ikhtilaf di antara ulama, perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama. Di sana ditegaskan, ammal musafiru wal maridu fa innahuma yubahu lahumal fitru. Musafir, orang sakit, buat mereka berdua ini boleh. Jangan salah, boleh untuk tidak puasa Ramadan di saat mereka sedang dalam kondisi itu, sedang sakit atau sedang musafir. Boleh. Wa in shoma sahha minhuma ma'aqani kulli wahidin minhuma idza ajhadahu shamu kuriha lahu fi'lu. Ketika musafir, ketika orang sakit tetap lebih memilih puasa, puasanya sah. Namun apabila puasa itu menjadikan fisik mereka payah, menjadikan fisik mereka susah, mungkin jadi makin lemah, sakitnya jadi makin parah, maka puasanya menjadi makruh. Tentu ketika kondisi itu yang terjadi, orang sakit, dia puasa kok jadi sakitnya makin parah, itu makruh dia puasa. Bahkan kalau selanjutnya benar-benar makin parah, bisa jadi puasa haram dalam kondisi itu. Ketika ada orang sakit Ramadan datang, kata dokter, ini bapak sementara jangan puasa dulu. Kata dokter yang terpercaya. Ketika si pasien ini, dia percaya dengan omongan dokter, yakin, dia mau puasa, ragu-ragu, lebih baik gak puasa. Sebaliknya, walaupun dokter bilang, bapak sebaiknya gak usah puasa dulu, fisik bapak nggak mendukung, tapi dia yakin banget dengan puasa justru aku akan jadi sehat, boleh dia puasa. Insya Allah, jika betul-betul dia yakin dengan puasa Allah akan berikan dia sehat, pasti insya Allah dia akan sehat. Karena dalam hadis sahih, hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku akan selalu berikan sesuai dengan keyakinan hambaku. Dokter bilang bapak sebaiknya jangan puasa dulu, fisik bapak, kesehatan bapak nggak mendukung, tapi dia yakin banget dengan puasa, insya Allah Allah akan berikan aku sehat. Boleh dia puasa. Tapi ketika dia ragu, puasa enggak ya, kata dokter kok begini, bahaya kalau aku puasa, enggak ada keyakinan dengan puasa dia akan jadi sehat. Nah ini sebaiknya tidak puasa, udzur syar'i buat dia. Jamaah dan Allah wa yakum ajmain, bahwa musafir sakit boleh enggak puasa, Al-Baqarah jelas 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa saja yang sedang sakit atau sedang musafir, dia memilih untuk tidak puasa, maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Nah, kesimpulan para ulama itu tadi, bahwa musafir, orang sakit, boleh, sekedar boleh tidak puasa. Jika tetap puasa, puasanya sah.
Namun jika puasa itu menjadikan fisiknya semakin payah, sakitnya makin menjadi makruh buat dia puasa. Banyak hadis-hadis berkaitan dengan hal itu. Musafir, apakah lebih baik tetap puasa atau tidak puasa? Sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hal itu sudah terjadi. Di antara hadisnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi fi Ramadan, bahwa pada tahun Fathu Makkah Rasulullah keluar Madinah menuju Mekah terjadi di bulan Ramadan. Fasoma, beliau puasa perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Beliau puasa hatta balagul Kadida, ketika sampai di wilayah Al-Kadid. Ini satu sumber air yang ada di antara Madinah dan Mekah, tapi lebih dekat ke Mekah sudah. Ketika sampai di wilayah sumber air itu Al-Kadid, summa aftara, Rasul putuskan puasanya. Beliau hentikan puasanya. Qala, kata sahabat Ibnu Abbas, wa kana sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yattabi'unal ahdasa fal ahdasa. Para sahabat Nabi, mereka mengikuti Nabi sesuai tahapannya. Awalnya Nabi puasa, mereka ikut puasa. Ketika di tengah jalan Nabi membatalkan puasanya, para sahabat pun ikut membatalkan puasanya. Di hadis ini nggak disebutkan kenapa Rasul membatalkan puasanya di perjalanan beliau. Apakah kondisi fisik beliau saat itu sudah menurun atau bagaimana? Nggak disebutkan. Hadis ini riwayat Imam Asy-Syafi'i, Imam Muslim 1113. Di hadis yang lain, hadisnya sahih. Riwayat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud. An Abi Bakrin bin Abdurrahman an ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, bukan Abu Bakar As-Siddiq, dari sebagian sahabat Nabi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an-nasa fi safarihi amal fathi bil fitri. Hadis ini menguatkan hadis tadi, bahwa ketika Rasul perjalanan menuju Mekah dari Madinah di tahun Fathu Mekah itu, Rasul perintahkan para sahabat untuk membatalkan puasanya. Waqala, kata Rasul, ini alasan kenapa beliau perintahkan para sahabat untuk membatalkan puasa. Taqawwu li'aduwikum, kalian semua batalkan puasa kalian supaya fisik kalian menjadi lebih kuat untuk menghadapi musuh yang mungkin di depan sana sudah menunggu. Ini menyeratkan bahwa kita puasa, kalau gara-gara puasa fisik kita jadi lemah di saat kita musafir, lebih baik tidak puasa. Kata perawi hadis ini, fasoman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi suruh sahabatnya untuk puasa, saat itu beliaunya sendiri masih puasa. Jadi Nabi nyuruh para sahabat untuk membatalin puasa dengan alasan supaya fisik kalian tetap kuat, karena di depan sana nanti mungkin akan ada musuh. Tapi beliaunya sendiri saat itu masih puasa. Qala Abu Bakar bin Abdurrahman, qala alladhi haddatsani, kata sahabat yang menyampaikan hadis kepada beliau, laqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil araji
yasubbu fawqa ra'sihil ma'a minal atasi aw minal harri. Enggak lama setelah itu, ketika sampai di satu wilayah sumber air, Rasul menyiramkan air ke kepala beliau. Masih belum membatalkan puasa. Rasul menyiramkan air ke kepala, bisa jadi karena rasa hausnya atau karena panas yang menyengat. Jadi Rasul suruh para sahabat untuk membatalin puasa, beliaunya sendiri masih puasa. Ketika beliau merasa sangat haus, beliau siramkan air ke kepalanya. Jadi kalau saat ini bulan Ramadan orang kehausan, pala dibasahin, ini ada contoh nih, dilakukan oleh Rasul, hadis sahih lewat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud. Dan itu enggak mengurangi pahala puasa kita. Rasul suruh para sahabat untuk membatalkan puasanya, beliaunya sendiri masih belum membatalkan puasanya. Karena beliau belum membatalkan puasanya, meskipun beliau menyuruh para sahabat untuk membatalkan puasanya, mereka para sahabat jadi ragu-ragu. Batalin enggak? Faqila, lalu disampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, inna ta'ifatan minan nasi shamu hina sumta. Di antara sahabat-sahabatmu, mereka tetap puasa karena melihat engkau pun puasa. Sahabat walaupun disuruh batalin, mereka enggak mau batalin puasanya karena melihat Rasulullah pun masih puasa. Falamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kadidi da'a biqadahin fasariba fa'ataran nas. Nah, ketika sampai di sumber air itu, begitu dengar ternyata para sahabatnya enggak mau membatalkan puasa karena beliaunya sendiri masih puasa, Rasul minta diambilkan air. Lalu di hadapan para sahabat, beliau minum air itu. Beliau batalkan puasa, akhirnya para sahabat Nabi pun ikut membatalkan puasanya. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Di hadis berikut ini, ketika Rasul sudah membatalkan puasa, kok ada sebagian sahabat yang tetap melanjutkan puasa. Padahal terlihat fisik mereka itu sudah turun drastis. Perjalanan masih agak jauh menuju Mekah. Di depan sana kemungkinan ada musuh. Ketika tetap ada sebagian sahabat yang mau melanjutkan puasa, oleh Rasul, sahabat yang tetap puasa ini disebut ulaikal as-sad. Mereka itu orang-orang yang maksiat. Ini hadisnya sahih nih. Riwayat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Muslim 1114 dan Imam Abu Dawud. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah ta'amal fathi fi Ramadan. Masih tentang yang sama, perjalanan di tahun Fathu Mekah, dari Madinah menuju Mekah. Fasoma hatta balaga qura al-ghamim fasoman nasu ma'ahu. Awal perjalanan Rasul puasa, para sahabat semuanya puasa. Faqila lahu, lalu oleh sahabat ajudan Rasul diinformasikan, ya Rasulullah, innan nasa qad syaqqa alaihimus syiyam. Wahai Rasul, aku lihat di belakang sana banyak para sahabat yang sudah kepayahan karena puasanya. Perjalanan jauh, mereka sudah kepayahan karena puasanya. Rasul tahu mereka memaksakan puasa karena beliaunya puasa.
Fada'a biqadahin min ma'in ba'dal asri. Lalu sesudah asar, berarti maghrib sudah dekat, Rasul minta air. Sesudah asar nih, fasariba, beliau minum, beliau batalkan puasa beliau, padahal maghrib sudah dekat, sudah lewat separuh perjalanan puasa, sudah asar, sudah lewat asar. Wan nasu yanduruna, ketika Rasul minum, para sahabat memandang beliau. Di hadis ini Rasul nggak suruh para sahabat untuk batalin puasa, tapi Rasul langsung contohkan. Beliau yang semula puasa, beliau batalkan puasanya, padahal waktunya sudah dekat maghrib, sudah selesai asar. Wan nasu yanduruna, para sahabat memandang beliau. Akhirnya fa'aftara ba'dun nas, sebagian sahabat mengikuti beliau, membatalkan puasanya. Wasoma ba'dun, sebagian yang lain tetap puasa. Fabalaghahu anna nasan shamu, lalu disampaikan kepada Rasul, ya Rasul, sebagian sahabat mereka tetap melanjutkan puasanya. Saat itulah Rasul katakan, ulaikal asad, mereka yang tetap menerusin puasa, mereka itu maksiat. Bahkan di redaksi khusus Imam Muslim, barusan ini redaksinya Imam Asy-Syafi'i, redaksi khusus Imam Muslim, kalimat ini diulang 2 kali oleh Rasul, ulaikal asad, ulaikal asad, mereka yang musafir, fisiknya payah, kok tetap melanjutkan puasa, mereka itu maksiat. Mereka itu maksiat.